Sebenarnya secara pribadi nih saya nanya, menurut ente itu nikah itu penting apa enggak sih sebenarnya? Nikah penting atau enggak tuh tergantung point of view kita sih, sudut pandang kita. Oke. Kalau dari sudut pandang kita di Indonesia, Indonesia itu penting. ketimuran. Itu penting. Karena di agama pun ibadah terpanjang itu menikah. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang seperti saya. Nah, iya poin lah, dipotong lah. Jadi si Ishak ini udah cukup umum ya kalau di Indonesia nikah itu udah seharusnya udah nikah lah, udah berjalan lah, udah berumah tangga sekarang. Tapi kenapa dia memilih sekarang belum menikah gitu kan? Lain tepayu gitu kan? Memang karena ada prinsip hidup, pola pikir yang mungkin berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, coba lanjut. Jadi kalau pola pikir saya tentang hidup sebenarnya itu masih masuk ke kehidupan. Jadi menikah itu masuk dalam kategori kehidupan. Jadi di dalam kehidupan tanda tanya misalnya apa sih yang dicari kayak gitu. Nah sedangkan kalau sudut pandang saya sama Irfan mungkin ya mungkin sama. Jadi hidup itu cuma satu kali dan kita tuh harus menikmati itu. Dan kita tipe orang yang tidak mau terbebani dan terkekang oleh komitmen. Seperti itu dasarnya tuh kayaknya seperti itu. Dan belum menemu titik di mana saya merasa wah ini penting, ini harus saya lakukan. Tuh, jadi sampai saat ini saya masih masuk di zona nyaman saya. Dalam kesendirian. Menikmatin hidup. Jadi hidup cuma sekali, kita harus nikmatin lah. Sampai berapa tahun sih kita hidup gitu. Jadi bahagiain dulu diri sendirilah sebelum bahagian orang lain. Gitu. Ini kita bicara secara universal ya. Maksudnya kita nggak bicara soal agamanya nih. Iya, ini mah di luar out the box ya. Jadi nggak terpaku sama apapun. Ini mah bebas pemikiran kita. Oke, jadi menurut ente belum membuat komitmen pernikahan karena memang ente masih berada di zona nyaman. Belum nemu titik untuk berpikir nikah ini penting. Kenapa? Kalau dipaksakan, menikah itu sakral sih. Menikah itu sakral. Kalau saya sampai memaksakan, misalnya di target bulan ini saya nikah, saya bisa sih sebenarnya, bukan sombong ya. Gampang. Bisa saya nikah besok. Cuman kasihan ceweknya loh. Terpaksa. Ujung-ujungnya saya terpaksa menikah itu harus 1 kali seumur hidup. Saya terpaksa, gak sepenuh hati sama dia. Ya, mamalah lah ya. Lebih baik saya menikmatin hidup dulu. Nanti kalau udah misalnya mantap masuk ke titik itu, baru saya berani. Saya tidak mau setengah-setengah lah. Kalau ragu-ragu jangan. Saya masih komitmen itu bagi ente sakral. Gak bisa main-main. Ada sisi positifnya juga sih guys. Terus tanggapan ente orang-orang berpikir umum anjir sih eta tepayu anjing geus kolot teu kawin-kawin cenah. Gimana itu? Itu pemikiran kolot. Pemikiran yang zaman dulu. Jadi mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena ya balik lagi, jodoh itu udah ada yang ngatur. Kita tidak bisa menentukan di usia ini kita nikah, di usia ini kita cuma bisa rencanain. Kalau misalnya ada orang ngatain itu ya wajar. Cuman ya balik lagi lah, itu kan ini kan dunia saya. Yang ngatur saya, kecuali Tuhan yang ngomong itu baru mungkin saya dengar. Kayak gitu. Dalam kiasan Tuhan yang ngomong itu kiasan ya, jangan sampai.
Oke, itu orang lain yang ngomong. Kalau orang tua sekarang. Kalau orang tua, jujur kan, sekarang pasti iya. nuntut kan? Oh iya. Oke. Kalau orang tua saya debat. Oke. Orang tua sih nggak nuntut sebenarnya, cuma menanyakan. Karena sudah di usia matang. Sudah di usia waktunya nikah. Saya jawab ini ke orang tua, oke, saya usia emang udah matang. Cuman pernikahan itu gak bisa asal-asalan. Pengen sama si ini, pengen sama si itu, gak bisa. Saya dulu harus mantep. Yang nikah tuh saya, bukan orang tua. Dia bilang, yang menjalani nanti ke depannya saya, bukan orang tua. Toh nanti di tengah jalan saya gagal, yang malu juga orang tua. Jadi lebih baik matengin dulu. Kalau saya udah siap baru, daripada setengah-setengah nanti takutnya di tengah jalan tuh orang tua juga yang malu. Benar. Gak apa-apa sekarang orang lain, jangan terlalu, nikah itu bukan balapan yang kita katakan. Iya. Itu. Jadi soalnya, jadi kalian jangan nikah karena orang lain lagi musim nikah. Tapi nikah kalau kalian sudah siap nikah. Benar siap. Gitu. Ulah taju jurung lah intinya lah ya. Gitu kan, karena anjir usia urang geus kieu anjir. Jangan yang pikiran. Ayo udah itu gitu kan. Banyak. Kan bisiki gitu kan. Jadi jangan terpaku ke sana sih. Jadi buat teman-teman yang belum menikah di umur saya, di seumuran saya, santai. Dan juga nggak menyalahkan buat teman-teman yang menikah di zona-zona muda. Itu dunia mereka. Itu dunia, karena memang itu pilihan gitu kan. Termasuk ada yang mungkin karena memang prinsipnya seperti itu, gitu kan. Karena memang ada orang-orang yang memang pengen cepat nikah muda menjaga sih gawe geus aya gitu kan, penghasilan aya imah misalnya geus aya gitu kan, geus mapan lah itu nowadays menikah gitu kan. Adapun yang polanya dibalik, jadi nikah dulu baru benar-benar berintis karir gitu ya, macam-macam lah gitu. Itu pilihan orang beda-beda. Kita kan sekarang mau mengurak sisi pribadinya Isa gitu. Jadi maksudnya bukan pandangan secara umum, tapi pandangan secara Isa gitu kan. Terus jangan sensi juga, misalnya dari sisi agama sebenarnya itu jangan. Itu. Kita nggak mau main, kita beda ranah lah kalau kayak gitu. Tapi bukan menyepelekan agama juga. Enggak sama sekali. Ini kita kebebasan berpikir lah ya. Dan cara pandang kita terhadap kehidupan terutamanya komitmen pernikahan. Oke, Sak. Secara karir ente bisa disebut gemilang lah ya, udah. Amin. Secara saya tahu lah, Ishak itu sangat mengagungkan orang tuanya. Maksudnya is number one kan, orang tua gitu. Yes. Kenapa ente selalu, saya kan sering curhatnya ke si Isa gitu kan. Dan Isa tuh selalu memberi solusi bahwa ya kita harus supaya hidup kita lancar, supaya kita terhindar dari mara bahaya, masalah dan sebagainya, dan hidup kita maju, muliakanlah orang tua. Nah, ini sih yang saya kagum dari sosok Isa. Di balik di balik sosok Ishak yang mungkin ada yang negatifnya gitu kan, ada sosok yang memang ada karakter yang memang dia sangat mengagungkan orang tuanya gitu. Sebenarnya urgent apa sih itu orang tua di hidup ente gitu? Bukan urgent sih ya. Kalau urgent itu berarti sepenting apalah? Kalau urgent. Ya kalau di penting ya jelas paling penting soalnya. Kalau orang tua itu apa ya? Gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Orang tua itu number one lah. Segalanya ada. Kalau bagi saya pribadi ya, segalanya. Pokoknya saya lebih baik gak gimana-gimana, tapi orang tua saya tenang. Gitu. Oke. Saya pertama wawancara kerja, ditanya tentang orang tua. Jadi waktu itu SDM-nya nanya, Sak katanya, saya kan di Jakarta ya, di Idam sudah. Kalau orang tua sakit, apakah kamu bakalan pulang dan meninggalkan pekerjaan? Pulang. Karena orang tua itu lebih penting dan gak ada harganya di dunia ini.
apapun yang bakalan diganti berbentuk uang itu gak bakalan ternilai, priceless lah. Tak ternilai tuh orang tua. Jadi sesibuk apapun pokoknya harus orang tua tuh diperhatiin benar-benar. Ya orang tua gak bakalan minta ke anaknya, gak bakalan. Harus kita yang peka, harus kita yang ngasih. Ngasih apa juga pasti ditolak sebenarnya sama orang tua. Karena orang tua mah gimana? Lihat anaknya seneng aja udah seneng orang tua mah. Gitu. Jadi kenapa saya mengagung-agungkan orang tua? Jadi ya balik lagi ke agama sebenarnya. Jadi dulu saya belajar agama, bukan belajar sih ya, sharing waktu itu. Jadi saya punya pasien waktu itu. Dia asli Garut. Dan ternyata dia ustadz kondang lah di Garut. Dan dia punya pesantren. Namanya sebut aja ya. Pak Sopendi. Dia ustadz di Garut, dia pasien curhat lah gitu. Nah, terus dia ngasih tahu pokoknya katanya bagaimanapun caranya orang tua di nomor satu ya. Walaupun sebelum itu memang prinsip saya nomor satu orang tua, tapi makin situ karena jujur saya pengetahuan agama saya mungkin kurang. Saya madrasah pesantren kilat tuh. Pesantren kilat yang seminggu doang. Ya enggak belajar agama gitu-gitunya. Cuman ya itu tadi yang paling penting ya tetap orang tua. Untuk karir, jodoh, ketenangan hidup beda sih kalau kita berbakti lah istilahnya ya, berbakti ke orang tua. Saya sempat berbakti sering saya. Tapi tetap ada bedanya. Makanya percuma sih kalian ibadah kalau kalian gak berbakti sama orang tua gitu. Jadi apa sih bukti nyata gitu kan? Itu kan kalau kita kerana agama nih. Iya. Kalau kita mengagungkan orang tua itu kan pasti kita diberikan kemudahan. Ada nggak pengalaman yang benar-benar di luar nalar lah? Di luar nalar ketika kita punya masalah terus atau masalahnya langsung selesai ketika kita mau sering. Sering kalau masalah itu sering. Gimana? Contoh yang paling berkesan. Karir aja dulu. Karir. Di karir kan nggak juk-juk saya jadi istilahnya udah sekarang mah enak lah istilahnya gitu kan. Saya juga sempat ngalamin gaji 750 ribu sebulan. Udah di Darmais waktu itu? Belum. Masih di Tasik. Masih di situ. Tapi Fai gitu masih mau digaji segitu? Mau. Sekelas Ishak nih guys. Aduh, jadi buat Jadi buat teman-teman mempermasalahkan gaji dalam pekerjaan itu. Punten ya. Proses. Oke, lanjut. 650 750 di Tasik. Di Tasik itu. Di Tasik 750 ribu ya. 250 buat kos sebulan. 500 ribu hidup sebulan hidup tuh. Tapi bisa hidup. Bisa hidup. Pokoknya tipikal orang Indonesia mah harus ditekan dulu sama keadaan. Iya. Kerasa banget sih, kerasa. Harus ditekan sama keadaan. Sebenarnya bisa dengan seperti itu pun. Cuma apa yang membuat kita itu gaya hidup? Sebenarnya itu. Jadi di karir ya awalnya segitu. Ya ceritalah ke orang tua anjir. Batur mau bisa kayak gila. Cerita. Sabar aja. Sabar. Saya orang yang gak pernah puasa Senin Kamis. Saya gak pernah puasa Senin Kamis. Orang tua saya yang puasa. Jadi dia orang tua yang. Orang tua, makanya aduh luar biasa. Dari ibu apa ayah nih? Ibu. Dan tolol kalau saya gak berbakti sama orang tua. Benar. Dia udah gimana caranya biar anaknya gimana? Sementara anaknya gak puasa pun enggak. Gitu. Jadi
ada masalah itu karir. Saya masuk ke Darmais itu tes 1 bulan full. 1 bulan full. Dan setiap mau tes, orang tua tuh puasa. Saya gak belajar, saya tipikal orang yang gak pernah belajar. Ujian nasional pun saya gak belajar. UAS gak belajar. Saya tipikal orang yang pokoknya kalau saya belajar, misalnya pelajaran ini hari itu, ya syukur-syukur kalau masuk, kalau enggak ya udah gak bakalan itu. Tapi mayoritas masuk di kelas. Di kelas. Jadi benar-benar fokus belajar. Fokus, tahu intinya. Paham aja. Saya tipikal orang yang gitu. Saya rata-rata gitu sih orang pinternya. Orang TKT itu paham. Oke. Orang tua sampai kaget. Belajar. Justru menjelang ujian saya main. Ujian naon ya? Ujian ke Darmais apa sekolah? Setiap ujian. Setiap ujian. Kenapa? Karena butuh rileks, otak tuh butuh rileks. Pemikiran saya, kalau saya terus belajar H-1 ujian, stres otak saya. Gak bakal masuk, besok sakit yang ada. Nah makanya saya mah H-1 ujian atau UAS, saya main. Main PS lah minimal di rumah. Biar fresh. Pas besok ujian, otak masih fresh, kerjain. Jadi taktiknya kayak gitu. Kalau saya mah, tapi orang beda-beda. Jadi pas tes Darmais, orang tua puasa, gak tahu gimana, gampang. Jadi ya walau alam yang percaya enggak ya. Jadi kayak ada yang gerakin itu coy. Ngasih. Teks ya. Ya kan gini, maca dong cerita. Luar biasa Emang doa orang tua paling mujarab. Jadi sebenarnya mah kudu jauh-jauh dalam hal apapun, termasuk dalam naon kudu kadu naon sih sebenarnya. Orang tua jimat kehidupan orang tua. Keramat mah da kolot emang luar biasa. Jadi ketika kalian tertimpa masalah atau suatu apapun, mikirnya ulah kemana-mana orang tua dulu. Berarti ada masalah. Oke. Jadi misalnya saya kena masalah atau berarti ada masalah, sikap saya ke orang tua. Itu aja. Gitu. Jadi ente berpikir bahwa ketika ente kena masalah, pasti sikap saya yang salah ke orang tua. Ada kapan berarti koreksi, minta maaf. Ente lakukan itu. Minta maaf. Saya kalau datang cium kaki. Serius? Nyium kaki? Namun ente geus ngelakukan kesalahan tapi tiap pulang. Luar biasa guys. Gak kan ada yang tahu. Jadi orang tipikal orang kayak yang cuek. Oke. Emang semua orang gitu. Cuman ya itu mah tidak perlu dikanal sih kan. Cuman ini mau buat teman-teman sharing bahwa orang tua itu sangat dimuliakan lah oleh Ishak gitu kan, sangat dimuliakan. Poinnya di sana guys. Jadi Ishak tadi udah panjang lebar bahwa memang kita harus sangat-sangat sekali memuliakan yang namanya orang tua, dan agama pun menyuruh kita untuk seperti itu. Dan kita sih jangan mengharapin balasan apa-apa. Cuman Allah janji gitu kan. Allah janji dan pasti ditepati. Kalau janji bahwa kalau kita memuliakan orang tua, kita akan dapat ini. Dan itu pasti. Itu pasti. Gak usah kita berharap, itu udah hukumnya. Itu mah udah. Tapi jangan sampai kita baik ke orang tua ada maunya. Jangan. Itu memang harus ikhlas. Oh sorry, gue tuh lomba salah. Kalaupun ada itu bonus lah. Itu sebagai jangan menjadikan tujuan lah. Bonus. Oke, itu guys. Terus ini lagi yang saya mau kurang dari ente itu. NTT termasuk orang apik karena duit. Yes. Banget. Eta kan saya tahu lah gaji Ishak itu lah. Insya Allah lumayan lah, bisa dikatakan gede juga kalau menurut parameter Ishak mungkin belum gitu kan. Tapi ada cek saya mah gede gitu kan. Paling lagi setiap orang nggak pernah puas. Oke. Nah, dengan gaji yang lumayan, ente kan bisa melakukan hal apapun gitu kan, bisa beli apapun. Gitu kan. Nah, gini guys, pernah suatu ketika, kalau Ishak pulang itu lamun dahar sok di imah bae gitu, maksudnya aduh sekalian mulang mah tuh jajan naon ngeunah gitu kan. Tapi ente masuk balik terus duitna dompetna meni baleres gitu. Kan semua orang bilang cewek-cewek mantan misalnya selalu bilang
Jadi saya kalau nyimpen uang dari yang terkecil harus ke yang terbesar. Pacar-pacar semua komentar itu, ih rapi amat. Ya emang kebiasaan. Dan itu salah satu contoh bahwa dia menghargai uang gitu, maksudnya sangat menghargai uang. Tapi bukan gitu. menuhankan uang. Bukan menuhankan uang, jadi penting kita. Nah itu ente punya karakter seperti itu, motivasinya naon sih gitu, kok bisa ente apik orangnya gitu kok. Padahal kalian ente tuh orang yang mungkin ya bagi saya ente tuh orang mampu gitu kan, buat boros pun mungkin ngabisin setengahnya aja lu tuh udah enak gitu, maksudnya udah bisa ngapain aja gitu. Nah itu kumaha tah? Balik lagi ke pengalaman hidup sih. Pengalaman lagi. Pengalaman hidup jadi emang orang lihatnya enak-enaknya doang, wajar. Orang lihat enak-enaknya doang. Jadi pas teteh kan gue bersaudara ya. Teteh emang lagi enak-enak. Jadi orang tua masih punya usaha. Jadi biaya apapun ditanggung orang tua. Nah, pas saya kebetulan lagi gak enak lah, lagi kondisinya. Makanya saya tuh dibiayain sama 2 orang, salam, sama orang tua. Nah, jadi kadang uang ngebantu, tapi mayoritas orang tua. Nah dari situ saya pikir, kalau saya boros nih, hancur. Nah terus saya kan tipe orang yang suka belanja sebenarnya, suka beli barang-barang. Gimana caranya biar bisa beli barang, tapi nabung ada. Lebih ke berpikir ente juga sebenarnya suka belanja, tapi suka. Malah lebih parah daripada cewek saya mungkin. Cewek saya sempat komplain, saya tahu lihat Shopee beli. Kadang sehari 1 adalah yang dibeli. Dan harganya cukup fantastis mungkin ya. Karena jadi kalau dulu sih saya masih main barang KW kalau dulu pas kuliah. Ya duitnya kan belum ada. Main KW-KWan. Saya jujur KW semua barang saya gak ada yang sih. Nah pas punya uang, coba sih yang asli gimana pengen tahu. Tapi ternyata iya emang ada bedanya. Ada bedanya, makanya sekarang seminggu 1 kalau baju sih seminggu 1 beli bisa sih. Kadang itu tuh kan. Tapi termanage kan? Jelas termanage. Jadi pikiran pertama nih. Pikiran pertama bulan kan gajian tuh saya dibagi 3 waktu ya sebulan tuh. Jadi gak semua masuk semua. Untungnya tuh. Jadi sistem penggajian di tempat kerja saya, gaji pokok, terus ada remun, ada uang transport, uang makan. Jadi awal bulan ada uang, tengah bulan ada uang, akhir bulan ada uang. Untungnya. Bahaya kalau semuanya di awal, saya juga mungkin kolaps di akhir. Nah, yang pertama saya pikirin kalau menjelang awal bulan, yang pertama tuh papan. Papan itu tempat tinggal. Kos. Itu utama, kebutuhan pokok. Pangan. Makan. Wajib. Makan itu wajib. Nah di sana saya gimana caranya tuh, pokoknya seminggu tuh saya kasih segini misalnya. Kalau udah habis berarti gak boleh ngambil duit ini nih, gak boleh. Jadi harus nyari uang tambahan. Gitu. Jadi sistemnya pokoknya kalau uang yang udah buat pisah-pisah buat nabung misalnya, ini gak bakalan saya ambil. Walaupun duitnya gak gupayan, gak bakalan saya ambil. Berarti saya harus nyari yang lain, berarti harus nyari tambahan. Baru bisa beli makan lagi, misalnya kayak gitu. Jadi yang pertama tuh disisihin tuh bukan sandang, papan, pangan. Sama nabung. Nabung di awal berarti? Jelas di awal. Jelas di awal. Kalau di akhir tuh bukan nabung, sisa. Berarti dari fase ini kalau misalnya kehabisan duit, berarti puasa dong? Saya nyari tambahan. Dinesin orang kan, kalau saya dinesin orang dapat uang. Kalau enggak drop pekerjaan orang. Kalau enggak, kadang rumah sakit kan ngasih bonus makan. Tapi khusus buat siapa yang dapat, buat gua ya. Saya gak malu, orangnya gak malu. Terus
setiap Jumat tuh ada Jumat berkah. Oke. Wow, saya sama teman saya si Adi. Kalau yang lain mah apa ya? Gengsi. Padahal mah pengen gue, tai gue bilang. Gue mah bodo amat, gak makan gak hidup. Salah teman orang Lampung sama gak punya muka. Sama-sama gak punya muka. Sampai dokter tahu coy, dokter tahu. Jumat berkah. Siap dok. Pada tahu, bodo amat sih mau bilang loker terserah. Iya. Oh itu mau pandangan orang lain. Kita juga kita ngelakuin itu karena prinsip hidup kita dan kita emang manajemen hidupnya kayak gitu gitu kan. Itu halal kok. Gak nyolong maksudnya. Itu. Ya bodo amat lah. Orang lain mau gimana juga kan. Sering saya jangan kayak di sini kan kayak enak tadi. Nah, di sana mau sama ya kayak pengemis ya sama apa. Maksudnya kita tuh jangan apa ya? Jangan gengsi terhadap sesuatu yang memang itu memang halal dan itu boleh gitu maksudnya gitu kan. Karena rata-rata kan apa sih gaya hidup sih karena malu gimana. Aduh janganlah sekarang mau udah jangan generasi muda. Gimana? Gak apa-apa sih. Oke. Kan nabung di awal kok. Gak boleh nabung di akhir tuh. Kalau nabung di akhir itu udah siksa. Oke. Next tadi terus langsung ke apa? Nabung, udah berarti cari tambahan. Terus? Cari tambahan. Gaji ketiganya? Itu mah buat nambah makan buat tanggal habis itu. Oke. Kan nggak full semua. Jadi pokoknya misalnya gaji ini tuh nyampe ya ke yang gaji selanjutnya dapat kayak gitu doang. Oke. Terus kalau misalnya pengen liburan ya. Aduh pengen liburan ke sini. Nah, itu udah nge-space waktu buat nyari uang tambahan. Oh, ditarget. Aduh, ini berarti gua harus ngedinisin orang berapa kali nih. Misalnya buat tiket atau buat hotel atau buat apa. Kayak gitu. Terus misalnya mau beli jam tangan. Ini jam tangan nih yang dipakai. Ini jam tangan teman saya jualan jam. Oke. Dia udah senior. Oke. Nah, dia pengen libur. Oke. Gua pengen jam, tapi gua gak mau ngeluarin duit. Ya udah gua dinisin. Berapa kali dinas nih? Saya 4 kali dinisin nih buat ini kan ori. Oke. Tinggal ya. Terus saya dapat ini terus saya ngedinisin dia 4 kali. Oke. Jadi saya nggak ngeluarin uang tapi saya kerja. Oke. Gitu. Jadi setiap jadi ente mah mau numpur duit enggak gitu? Belum. Saya sok tak ada apa mah? Uangnya habis. Uang mah teka rasa lah. Jadi tai. Makanya main barang. Satu ini terus sepatu. Misalnya kan aja, sak dia sini nih, gantinya sepatu ya, kadang kayak gitu orang mah sepatu. Oke, Sak. Ente itu bisa seperti itu kan mungkin perlu energi lebih nih, Sak. Oke, perlu semangat yang lebih. Otomatis energinya harus terkuras. Nah itu cara mempertahankan energi, mood. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia, mood stres dan sebagainya itu. Cara ente gimana buat? Kalau saya ya jujur saya juga kadang stres. Kadang malas, kadang capek, jenuh. Cuman yang dibawa enjoy aja sih sebenarnya. Dibawa enjoy. Terkadang juga partner kerja juga berpengaruh sih. Iya, ada cocok. Karena kalau partner kerja enak, mau gimana capeknya pun ya asik-asik aja. Kecuali emang gak enak. Kalau gak enak, kadang kita juga. Tapi ya balik lagi ke kita aja. Yang paling saya selalu tanamin sih pahala sih. Kita ngurus orang lain, coy. Ngurus orang sakit. Ada titik itu, guys. Jadi balik lagi ke keyakinan. Jadi ente gawe lain sekedar buat cari duit. Enggak. Balik lagi pahala ngurus orang sakit, coy. Makanya misalnya gaji saya dibanding teman-teman yang lain di rumah sakit lain itu jauh sebenarnya. Cuman buat buat nenangin hati balik gitu. Ibadah sih. Hitung ibadah sih. Saya seperti itu. Ya udah ibadah. Pokoknya apalagi denger pasien makasih gimana pasien senyum aja bagai itu udah kebanggaan tersendiri. Lebih dari uang gitu lah. Lebih dari uang jelas. Makanya udah berdamai dengan hati dengan keadaan.
udah siap dengan segala uangnya. Jadi Itu tidak dunia. melulu soal uang ya Sak, sebenarnya ya Sak. Enggak. Yang bikin kita lebih semangat itu kan. Iya, enggak. Oke. Feedback dari pasien yang kita tanganin itu justru lebih dari uang nilainya. Poinnya itu sih. Kadang pasien, aduh makasih ya mas udah diurusin, saya doain, dan doa itu pasti yang baik-baik coy. Bener sih. Ya udah, jadi nyari apa lagi? Oke. Lakuin yang terbaik di bidang kita, dan bidang itu juga akan membawa kebaikan buat kita. Ya, Gitu. semesta yang bekerja aja. Oke. Itu sih udah hukum sih kayaknya ya. Kalau kayak gitu, kalau kita memberikan kebaikan, pasti feedbacknya juga bagus ke kita. Gitu. Oke, itu poinnya guys. Jadi kita untuk menambahkan semangat itu tidak selalu motivasinya uang, tapi kebahagiaan orang lain ketika ada orang yang mengucapkan terima kasih atas pekerjaan kita, itu jadi tumbuh semangat lagi buat nolong orang. Dan feedbacknya juga pasti baik. Pasti baik. Oke, next Sak. Selain ente seorang profesional, ya dibuka lah dia bahwa Ishak Oge gitu kan senang berbisnis, utamanya meskipun dia bukan pelaku tapi dia tuh instingnya kuat dan jadi dia ada salah satu pemegang saham di MM. Oke, salah satu pemegang saham di MM dan juga di bidang usaha yang lain ya, terutamanya di tambak gitu kan ya. Nah, sebenarnya ente itu orangnya gila, cek saya bilang gitu kan. Maksudnya dari segala aspek nih orang punya insting yang luar biasa gitu kan. Ketika ente juga kan, ketika ente mau nanam saham di saya kan juga nggak semudah itu kan. Nggak semudah bahwa ente tuh harus punya feel dulu kan. Ada insting bahwa ini untung gitu kan. Nah itu di luar profesi ente kan gitu kan. Kenapa ente bisa tertarik buat investasi dan gampang banget percaya sama saya? Bisa sekali kan saya bikin laporan yang asal gitu kan, atau teman yang lain bikin laporan yang asal, dan kita bukan di perusahaan yang bukan bonafit, gitu kan, masih istilahnya merintis lah, gitu kan, cuman kita di kampung gitu kan, apalagi terus teman kita juga kan di sama gitu kan, di bidang yang sama dan mungkin baru mulai juga, gitu kan. Ente itu gimana sih itu cara bisa gitu? Balik lagi ke passion sih. Passion. Sebenarnya passion saya tuh bukan di kesehatan sebenarnya, tapi di entrepreneur.